Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat sore kaum muslim, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama guru kita, Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Iya. insyaallah. Jadi memang mobil kesana-kesana dan bisa menyempatkan Iya, untuk alhamdulillah. hadir kita bertolabul ilmi di kesempatan sore hari ini kaum muslim, dan tentu saja akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu keutamaan menuntun tunanetra dalam kitab Wasiatul Mustafa. Nah, nanti bisa disampaikan Pak Kiai, dan juga bagi kaum muslim yang ingin bertanya, langsung saja RK buka untuk Anda yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, langsung saja Pak Kiai, bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais dan juga MAJD TV, Radio Gaul serta sahabat modis dan semua yang mendengarkan dan melihat secara online maupun secara offline pada tayangan kita hari ini. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak karunia yang perlu kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah dengan karunia yang Allah berikan kepada kita bisa mensyukuri, tidak hanya dengan lisan tapi dengan tindak tanduk setiap hari, dengan kita menggunakan anugerah dari Allah untuk beribadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah di hadis yang ke-121 kitab Wasiatul Mustafa, yaitu keutamaan menuntun tunanetra. Nanti masih ada satu judul lagi dan kemudian nanti kita akan ganti kitab yang lain Mas Arka. Di dalam wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, di sini dijelaskan tentang keutamaan bagaimana menuntun tunanetra atau orang buta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man arsyadal a'ma biyadihil yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Wahai Ali, barang siapa menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya akan menuntun tangan kananmu di hari kiamat. Barang siapa orang yang menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya akan menuntun tangan kananmu itu di hari kiamat gitu. Jadi tangan kirimu tentunya ya, fi yaminika ya. Tangan kananmu akan menuntun, pokoknya kerjasama lah dua tangan ini. Artinya ini sebetulnya kinayah ya. Jadi artinya memang secara lahiriah orang yang di dunia ini suka menolong ya. Menolong orang yang buta, menuntun dengan tangan kirinya, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk dari tangan itu menuntun tangan kanan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadilah diberikan kepada orang yang menuntun orang buta atau tunanetra. Ini dikarenakan orang tunanetra ini kan seringkali membutuhkan pertolongan di saat berjalan ya. Beberapa kali kita temui di jalan mungkin orang tunanetra yang jualan kerupuk misalnya ya. Nggak tahu, nggak ada yang nuntut tapi kok bisa sampai gitu ya. Apa mungkin tunanetra yang full atau tidak gitu ya. Atau memang ada yang menuntun anak kecil, kadang seperti itu. Nah,
Tapi akhir-akhir ini memang banyak orang tunanetra itu yang sudah dituntun oleh keluarganya gitu ya. Nah, artinya kalau sudah ada yang menuntun itu bukan berarti kemudian kita tidak harus menolongnya. Mungkin dengan cara yang lain ya. Orang tunanetra itu rata-rata kalau di jalan kok jualan itu artinya mengalami ekonomi lemah gitu ya. Karena tunanetra kok masih mau berjualan di lapangan. Ini kan menunjukkan bahwa terjepitnya ekonomi. Nah, rata-rata biasanya tunanetra di Semarang ini kalau bekerja itu biasanya tukang pijet gitu ya. Kemudian juga ada memang tunanetra itu tidak selalu mempunyai ekonomi yang lemah ya. Ada yang kori tunanetra. Nah, dulu ada yang dari Kendal itu suaranya bagus banget itu. Ustadz siapa lupa itu udah lama banget itu koriknya hebat sekali itu dan juara itu ya. Suaranya bagus, bahkan juga ada yang bisa berpidato, ceramah kemana-mana. Dan kemudian untuk yang ekonomi lemah tentunya kita tidak hanya secara lahiriah mengartikan hadis ini harus menuntun secara fisik gitu ya. Tapi mungkin mengentaskan ekonominya yang lemah itu atau membantu supaya mempunyai pekerjaan yang memang tidak perlu dilakukan secara sempurna oleh seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Sehingga misalnya dia misalnya ada beberapa saya nonton di live-nya TikTok itu orang yang punya kekurangan disabilitas itu ya. Tidak hanya tunanetra saja, mungkin non sewu nggih, mohon maaf yang tangannya buntung, kakinya buntung, kemudian tidak bisa jalan atau mungkin mempunyai penyakit yang lain itu ini di TikTok kan bisa untuk mencari duit gitu ya. Tapi jangan kita katakan wah itu ngemis itu ya. Tapi ini ya apa ya, semacam memang sudah zamannya orang itu berkontribusi ketika dia taruhlah menghibur seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian orang yang nonton live itu memberikan transfer dengan gambar paus misalnya. Kemudian gambar topi, gambar kacamata atau gambar apa itu kalau paus itu katanya itu besar sekali ya. Nominalnya itu loh sekitar 2 juta atau berapa itu. Nah, ini kan berarti memang tidak hanya semata-mata meminta tapi juga menghibur terlebih dahulu. Atau mungkin berbagi ya. Dia diberi transferan oleh orang sebagai penyalur untuk memberikan bantuan orang yang mentransfer tadi kepada orang yang lewat misalnya. Dia posisi duduk dengan di jalan, kemudian ada orang lewat itu dikasih nasi bungkus. Nah, nasi bungkus itu dia masak karena dapat transferan dari yang online, yang transfer tadi. Yang transfer tadi misalnya taruhlah 2 juta. Kemudian ada lagi berapalah pokoknya yang ngasih itu ya. Kemudian dia belanjakan nasi bungkus gitu toh. Terus setiap pagi dia ada di lampu merah misalnya atau di ujung tokonya siapa gitu. Kalau ada orang lewat itu dipanggil kemudian dikasih ini sodako dari para TikToker gitu ya atau para dermawan yang ada di TikTok, sahabat-sahabat TikTok seperti itu. Ini seringkali kita jumpai di TikTok Mas Arka. Nah, boleh jadi orang menolong itu tidak hanya menuntun ketika menyeberang saja, tapi boleh jadi menolongnya itu dengan cara seperti ini tadi. Maka di akhir zaman yang serba canggih di era digitalisasi itu sebetulnya orang berbuat baik ini nggak kurang-kurang jalan gitu ya. Dari berbagai arah itu terbuka lebar karena barokah Allah itu sudah dijor sekarang ini. Sehingga orang berbuat baik itu yang menerima banyak, yang selah-selah gitu ya. Selah-selah untuk kita berbuat baik itu terlalu lebar banget. Bahkan kita bisa berkontribusi di rumah dengan live, kita mungkin membuat video misalnya hanya beberapa detik kemudian itu bermanfaat untuk yang lain, itu maka itu pahalanya besar. Sebaliknya ketika kita membuat video yang kemudian di situ menjadi viral karena kelakuan kita, maka boleh jadi itu menjadi memakan seperti di dalam Al-Quran daging saudaranya sendiri. Ya, saya sering mencontohkan
ketika kita menyebarkan keburukan orang lain gitu ya, dengan cara memang masif gitu ya, secara luas, kemudian kita niat untuk memang menghancurkan kredibilitas atau karakter dari seseorang, maka ini dosanya itu seperti orang yang menyebarkan paku di jalan, kemudian orang yang lewat itu pada kena gitu ya, pada kena imbasnya. Atau saya sering katakan kalau misalnya kita menyebarkan bulu misalnya di jalan, kemudian bulunya itu kan menyebar di mana-mana. Kemudian kita mau kembali lagi, taruhlah kita tobat gitu ya. Kita mau kembali lagi mengambil bulu-bulu yang sudah kita sebar itu pasti tidak akan kembali 100%. Misalnya saya dari Dempel menuju ke MAJT. Saya sebar 1000 bulu misalnya. Itu ibaratnya saya nyebar hoax 1000 konten atau 1000 tayangan gitu ya. Kemudian saya mau mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Kemudian saya mau hapus, tapi ini udah kadung nyebar kemana-mana. Itu ibaratnya saya kembali lagi mengambil bulu-bulu yang saya sebar itu pasti tidak akan kembali 100%. 1000 bulu yang saya sebar, kemudian saya kembali lagi akan memungutnya, pasti sudah ada yang dipelindes sama truk, udah ada yang masuk ke got, udah ada yang kabur angin, apalagi ini tadi anginnya besar sekali itu ya hari ini itu ya. Nah ini ibaratnya kalau orang yang menyebar fitnah atau hoax tobat saja itu efeknya masih bisa berlanjut. Maka wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, itu kan ada itu ya. Nah maka salah satu perbuatan yang baik itu sebetulnya adalah bagaimana kita berkontribusi bisa mengentaskan kebutuhan orang sesuai dengan kondisi dan yang kita lihat di lapangan. Misalnya kalau kita melihat orang yang buta di jalan kerepotan, ya yang terbaik amal yang dilihat itu adalah menyeberangkan orang buta tadi ke tempat tujuan. Kalau kita melihat orang yang compang-camping, maka yang terbaik adalah memberikan pakaian. Kalau ada orang yang minta, maka yang terbaik adalah kita berikan uang. Kalau ada orang apalagi ya ngamen, ya uang juga. Atau ketika orang itu membutuhkan pertolongan, mau curhat, yang terbaik adalah kita berikan solusi. Seperti itu Mas Arka. Pendek kata, pokoknya harus berkontribusi kepada orang lain untuk sosial. Baik. Luar biasa Pak Kiai. Yang pertama nih mau Arka tanyakan Pak Kiai. Terkadang itu mata seseorang memandang mohon maaf keseluruhan disabilitas itu kekurangan Pak Kiai. Tetapi di lain kesempatan itu ada kelebihan yang mungkin kita sebagai orang normal itu tidak bisa seperti dia Pak Kiai. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa seperti itu. Nah, cara untuk menanamkan mungkin putra-putri kita Pak Kiai agar bisa untuk empati kepada orang-orang yang disabilitas seperti itu bagaimana Pak Kiai? Baik. Sebetulnya di Semarang itu memang ada komunitasnya Mas Arka. Saya pernah ngisi di pemerintah Kota Semarang, di balai kota itu memang khusus para disabilitas gitu ya. Ada perwakilan dari tunanetra, kemudian apa ya lagi banyak itu ya. Walaupun dikawal juga oleh para pengurus-pengurusnya. Buka bersama waktu itu ada Pak Wali, waktu itu Pak Hendi. Nah, kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada di sekitar kita itu sebetulnya harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita supaya punya empati kepada orang yang mempunyai kekurangan, karena kita harus membaca bagaimana kita misalnya membayangkan bahwa itu adalah kita, bapak kita, ibu kita. Kalau laki-laki bayangkan kalau itu adalah kakak laki-laki kita. Kalau perempuan bayangkan itu kakak perempuan kita. Maka orang yang seperti itu muhasabah melihat kalau ada melihat sesuatu yang tidak mengenakkan, misalnya dia kemudian membayangkan bahwa itu adalah kita, bapak kita, kakak kita, maka dia pasti akan menangis, ya. Dan dia akan bersyukur kepada Allah, maka empati itu akan datang. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita supaya kita ini
pandai membaca, ya membaca. Iqra di dalam surah Al-Alaq itu sebetulnya bukan hanya membaca Al-Qur'an atau membaca tulisan, tapi adalah bagaimana membaca situasi. Ayat itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat, gitu ya. Yang tersurat ya yang kalamullah yang kita baca, yang tersirat lingkungan kita yang kita lihat. Sehingga ketika anak-anak kita misalnya pada saat kecil di SD, SMP, memang belum bisa berpikir ke arah sana, tapi harus kita tuntun. Nak, kamu kalau punya teman di sekolah ada kekurangan, entah itu non sewu, oon, ada kekurangan mental, itu jangan kamu ejek. Kamu mau ndak kira-kira kalau kamu punya adik, kemudian adikmu diejek seperti itu, atau kamu punya saudara, kamu diejek, kamu terima ndak? Kamu marah ndak? Gitu harusnya. Jadi orang tua yang baik itu yang bisa menuntun putra-putrinya ada keadaan apa di sekitar wilayahnya dan juga di sekolah. Jadi perhatian full itu kalau di sekolah memang guru ya. Maka kadang-kadang orang tua ketika mengambil rapot seperti hari ini tadi itu ya, itu juga harus tanya gimana putra saya, putri saya di sekolah. Justru ketika sudah dititipkan di sekolah atau di pesantren misalnya, tanya anak saya bagaimana keadaannya dan apa yang perlu diperbaiki, ditambah, dirubah, atau sistem apa yang akan diberlakukan, kita ngikut misalnya. Jangan terus malah ambil rapot sekalian marah-marah ke wali wali santri, wali murid gitu ya, atau wali kelas. Wali kelas maksudnya, atau gurunya gitu ya. Itu jian ora sumbut sama nitip kene gitu ya. Kita menyekolahkan anak itu kan sebetulnya kan lagi titip gitu ya. Kalau titip itu ya itu juga harus sopan kepada yang dititipin gitu ya. Kemudian ketika kita juga pasrah kepada kiai di pesantren ya seperti orang tempo dulu itu, kalau santrinya itu dimarahin sama kiainya, nggih ngoten kiai, nek sing marahi kula niku, nek sing ngandani kula niku angel kandhanane, karo bapak gentak, karo ibu mecucu, karo mbak yugu yang guyu, karo pak diku mede, karo pak lek mendele, karo pak kakang wani bangkang, karo mbah wani bantah gitu. Cilik digedhekke, gede di cilikke. Misalnya itu ya. Nah, itu maka harusnya orang tua seperti itu. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita contoh. Coba bayangin kalau itu terjadi pada diri kita gimana, nak. Ngomong dengan pelan, dengan menyentuh hati, insya Allah anak itu justru akan kemudian merubah sikapnya, tidak akan mengejek ke anak yang lain seperti itu. Baik, Pak Kiai. Yang kedua nih Pak Kiai, sambil menunggu untuk Anda kaum muslim yang bertanya 082133670.000 atau di 02467463352. Zaman dahulu Kiai, apakah ada kekhalifan dahulu pada zaman sahabat Nabi mungkin, apakah ada kekhususan atau memperhatikan yang namanya disabilitas atau tunanetra nih Pak Kiai? Ya. Dulu ada sahabat bahkan terkenal menjadi muadzin namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu sampai kemudian menjadi asbabun nuzul surah Abasa gitu ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma gitu ya. Kamu bermuka masam karena kedatangan an ja'ahul a'ma. Kedatangan seorang buta. Lihat siapa itu? Dia adalah Abdullah bin Umi Maktum. Nabi pada saat menerima tamu di situ banyak pembesar. Kalau di sini mungkin tamu kepresidenan atau mungkin tamu kepala negara, lintas negara, kemudian anggota dewan atau apalah gitu ya. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum ini, karena Abdullah bin Umi Maktum ini adalah Badui. Rata-rata memang kalau orang buta itu asalnya agak dikucilkan mestinya. Maka dia ada di pegunungan Badui gitu ya. Desa lah ibaratnya. Desa mbek ngono kluthuk sisan gitu. Desa kluthuk itu desoso gitu. Mbah Sayong iki termasuk pelosok ora. Gendok rada setengah kota. Nah, itu datang tahu-tahu mat. Muhammad, jadi manggilnya Kanjeng Nabi itu bukan Kanjeng Nabi atau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, bukan, tapi mat gitu ya. Nah, karena Nabi manusia juga manusia gitu ya, Nabi juga manusia, secara refleks kemudian Nabi itu bermuka masam, jadi wajahnya itu berubah menjadi kayak marah seperti itu. Nah,
Itu padahal normalnya manusia gitu ya. Tapi bagi Nabi dan Rasul nggak boleh seperti itu. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma, bahwa perbuatan seperti itu, kamu bermuka masam itu adalah merupakan larangan. Kamu nggak boleh begitu. Kamu adalah panutan. Masya Allah. Kemudian Nabi istighfar, maka kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu dimangga ke, ditenan-tenan ke, menjadi tamu istimewa malahan. Nah, kemudian akhirnya setelah tamunya pada pulang, maka Abdullah bin Umi Maktum ini maka menjadi sahabat Nabi dan kemudian menjadi muadzin. Menjadi muadzin setelah sahabat Bilal bin Rubah itu. Bahkan sebelum Nabi wafat itu sudah menjadi muadzin itu ya, sudah menjadi muadzin. Bahkan dulu juga ada sahabat itu yang satu ya, yang kedua ada sahabat yang ketika bertemu dengan Nabi, maka tanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini orang yang buta, apakah saya boleh tidak jamaah di masjid karena saya mengalami kesulitan dalam berjalan? Maka Nabi mengatakan boleh. Ya sudah, Nabi saya pulang. Alhamdulillah, kalau boleh berarti ada keringanan. Ketika beberapa langkah itu dipanggil oleh Nabi kembali. Wahai Kisana, wahai Fulan, apakah engkau mendengar suara adzan yang dikumandangkan di masjid? Maka dia menjawab, iya saya mendengar ya Rasulullah. Nah kalau mendengar berarti gak jauh banget ya. Dulu gak ada speaker, gak ada toha, gak ada gak ada speaker gitu, gak ada mic. Itu kok dengar berarti gak jauh-jauh banget gitu ya. Maka kamu tetap harus jamaah di masjid. Itu aja Nabi meralat gitu ya, meralat supaya orang buta pun juga mempunyai hak yang sama untuk berjamaah, untuk mencapai ridho dari Allah dengan pahala yang besar, yaitu sholat berjamaah. Sehingga perhatian-perhatian seperti ini, lah tentunya ya kita harus mencari solusi yang lain, misalnya dituntun sama anaknya, sama keluarganya, seperti itu. Tapi di zaman Nabi memang terjadi, memang ada distabilitas, yaitu orang buta. Yang satu Abdullah bin Umi Maktum tadi, yang satu orang yang izin tidak berjamaah tadi, dan akhirnya tetap diperintahkan untuk berjamaah seperti itu. Baik, melihat fenomena sekarang nih Pak Kiai, di jalan mungkin di lalu lintas atau bangcu itu seperti itu, banyak yang mohon maaf sekali disabilitas, sampai meminta-minta seperti itu. Nah itu kan mungkin karena perhatian dari pemerintah kita nih Pak Kiai, yang mungkin kurang bisa untuk memberikan waktu ataupun tempat yang layak untuk dia. Nah, bagaimana nih Pak Kiai agar tentu saja dalam Islam sendiri, apakah meminta-minta itu dibolehkan Pak Kiai? Baik, memang kalau dijelaskan dalam Al-Quran itu pasti pelakunya ada ya. Wa ammasa ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta, maka kamu jangan membentaknya. Kemudian wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun kalau kamu dapat nikmat maka ceritakan. Itu artinya suruh berbagi juga gitu ya. Jangan membentak, tapi bagilah kepada orang yang minta tadi. Bahkan Nabi itu sampai mengatakan kalau ada orang minta dengan memacu kudanya, mengendarai kuda, maka berikan kepadanya. Apalagi orang yang mempunyai kekurangan di jalan. Cuman kalau di jalan ini kadang-kadang ada dua versi ya. Versi yang pertama asli, dia punya distabilitas, kekurangan, dan harus kita bantu. Misalnya dengan tangan hanya satu, kaki hanya satu, atau mungkin dengan butanya mata, kemudian dengan kekurangan-kekurangan yang lain, ya kita bantu. Tapi ada yang ternyata hanya hoax atau ternyata penipu gitu ya. Ternyata setelah dia selesai dapat, sudah mau pulang, kemudian dia copot-copot, ternyata kakinya ditekuk gitu, dikasih lakban, kemudian dia berjalan saja dengan enaknya. Itu di video kan banyak itu ya. Jadi ada orang yang setiap hari seperti itu, sepintar-pintarnya orang itu menyimpan bangkai pasti akan ketahuan kan. Nah, ketika dia kena kamera, kemudian akhirnya disidang, diinterogasi, dan akhirnya ketahuan bahwa rumahnya itu besar. TV-nya juga nggak kalah dengan kita, motor omai juga keramik. Nah ini kan berarti memang ada tipu-tipu ya di jalan sana.
Tapi bagi kita yang sudah kadung misalnya membantu ya tentunya tidak mengurangi pahala yang kita berikan kepada mereka. Nah, dalam hal ini sebetulnya pemerintah Kota Semarang ini saya bukan berarti mengatasnamakan pemerintah Kota Semarang ya. Kecuali setelah nanti saya bisa mengatasnamakan Kementerian Agama. Amin, amin. Kita doakan yang Nah, terbaik. ini juga termasuk karena saya penyuluh itu ya juga bisa saja saya mewakili dari masyarakat yang sebagai penyuluh itu ya. Itu juga sebetulnya sudah ada ya dakwah-dakwah dari penyuluh agama kepada yang mengalami distabilitas. Termasuk masalah orang yang buta kemudian mengalami yang cacat yang lain itu ada itu ya tempat-tempat yang memang di situ ada kepenyuluhan itu ada terjadwal itu dalam 1 bulan di mana bahkan di LP wanita di Bulu kemudian di Kedung Pane itu juga ada tugas-tugas untuk memberikan penyuluhan di sana. Kemudian pemerintah juga sebetulnya sudah memfasilitasi gitu ya. Ada anggaran itu pasti ada. Ada anggaran pendidikan, ada anggaran untuk pelatihan ya. Kemudian juga anggaran-anggaran yang lain itu sebetulnya sudah tertata rapi, sudah dibahas tiap tahun oleh anggota dewan. Nah, cuman dalam pelaksanaan setiap hari ini memang kadang-kadang melalui birokrasi gitu ya, yang di situ tergantung kitanya yang mengemban amanah itu mau memudahkan atau menyulitkan. Kalau tidak ada yang menyunat, tidak ada yang mempersulit, saya kira juga bisa cepat gitu ya. Tapi tidak bisa kita mengandalkan itu saja, tapi kita harus juga menjadi pelaku. Misalnya di pemerintah Kota Semarang itu membuka donasi dari Basnas. Dan Basnas harus misalnya mengeluarkan mendistribusikan hasil dari zakat orang-orang kaya kepada distabilitas misalnya ya langsung maupun lewat birokrasi ke RT RW misalnya itu kan juga bisa atau ke masjid itu bisa. Nah itu bisa bekerja sama dengan DMI, MUI kan seperti itu. Nah ini adalah lembaga-lembaga keren ini di masyarakat. MUI, DMI, kemudian juga banyak sekali ya, Basnas itu keren banget itu. Nah termasuk lembaga yang keren itu adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ yang nanti malam ada pembukaan MTQ di Balai Kota. Besok pagi itu Pedurungan juga mengirimkan 27 kontingen atau 27 peserta. Ada mulai tahfidz, tartil, tilawah, kemudian ada juga syarhil Quran, fahmil Quran atau cerdas cermat. Itu kita kirimkan Mas Arka. Utusan dari Pedurungan sampai 27 peserta. Ada kiroah atau tilawah sab'ah, namanya mujawad. Di Genuk juga ada ketua LPTK-nya Pak Kiai, adiknya Pak Kiai Samhudi siapa? Pak Kiai Sohib. Nah, Pak Kiai Sohib itu ketua LPTQ di Genuk juga beliau mengirimkan seperti tahun kemarin malah menjadi tuan rumah ya, ya kan di lapangan Taman Genuk itu menghadirkan Habib Syekh. Nah lembaga-lembaga seperti ini harusnya memang kerjasama dan kalau ada anggaran itu memang harus untuk pengembangan sesuai dengan kantongnya masing-masing. Nah termasuk distabilitas itu ada, maka harus juga dalam 1 tahun itu ada SPJ, ini disalurkan kepada siapa, orangnya mana, kemudian programnya apa yang sudah dilakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka, bantuan apa, atau mungkin membuka lapangan kerja untuk mereka, karena kekurangan fisik atau apa itu kan mempengaruhi kinerja seseorang. Tapi ada juga yang kayaknya kekurangan ya itu, tapi malah melakukan hal maksiat yang normalnya orang sehat itu nggak mungkin dia melakukan. Mohon maaf kemarin ada yang non sewu nggih buntung tangannya dua-duanya itu melakukan pemerkosaan sampai 13 anak atau berapa itu gitu ya. Itu kok iso gitu loh. Ucul-ucule piye gitu. Tapi ternyata benar dan ada saksinya dan bukti-buktinya itu nyata. Nah, maka ini juga ada kelainan. Seperti ini juga harus ada pembinaan juga. Bahkan kemarin terakhir itu saya diminta supaya mencarikan seorang dai. Sebetulnya ini rahasia, tapi ini
kita ceritakan supaya memang Indonesia ini benar-benar terbebas dari teroris, dari apa ya, kekerasan gitu ya. Mencari dai yang berpotensi terlalu ke kanan-kananan atau terlalu keras gitu ya, intoleran gitu ya. Maka ini akan dibina langsung oleh Densus gitu ya. Wah, ini saya jawab gitu ya. Setahu saya, bolo-bolo saya gitu ya, di Ittihadul Mubalighin, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ada Jamiyatul Mubalighin, itu tidak ada yang terpapar seperti itu, saya bilang gitu. Nah, sehingga kalau barangkali kemarin ada kasus es teh itu ya, itu bukan ke arah teroris, jauh banget itu ya, tapi hanya ke arah ini masalah sosial, akhlak, etika gitu ya. Tapi juga yang diurusi tidak hanya itu. Maka Mas Arka, ini pemerintah dari Pak Lukman Hakim Saifuddin mulai sekarang ini kan memang menggiring supaya Indonesia ini moderasi beragamanya itu kuat. Dan di Semarang ini moderasi beragamanya sudah berhasil dengan, mohon maaf ini ya, kemarin menang 01 itu malah justru grade-nya itu naik. Karena dengan demikian itu Semarang maka menjadi kota percontohan berkeberhasilan dalam moderasi beragamanya. Loh, ini seperti itu. Nah, memang secara apa ya, organisasi di lembaga kepemerintahan memang berhasil gitu ya. Akhirnya menjadi contoh, loh ini loh yang banyak kiainya, banyak pesantren, banyak santri. Nah, nyatanya nanti Kota Semarang akan dipimpin oleh seorang wanita yang beragama non gitu ya. Dan itu sebagian kiai-kiai juga mendukung. Nah, ini seperti ini ya. Maka kemudian alasan bahwa moderasi beragama ini memang perlu diterapkan di negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila, itu sebetulnya ya bisa juga dikatakan tepat juga gitu ya, berhasil gitu ya. Walaupun ada yang kemudian gini Mas Arka, sebetulnya juga tidak ingin Kota Semarang ini tercatat di dalam sejarah pernah dipimpin oleh non-muslim. Lah inilah kemarin ini yang kemudian menjadi pro dan kontra gitu ya, antara kepentingan yang benar-benar versi agama, ada kepentingan politik, ada kepentingan macam-macam, sehingga akhirnya para kiai ini terbagi menjadi dua, ada yang di 01, ada yang 02. Nah, ini akhirnya juga mari kita bareng-bareng, wong toh juga konstitusionalnya sudah berjalan gitu ya. Berarti demokrasinya kan juga berjalan, moderasi beragamanya berjalan. Ya sudah, bismillah saja. Yang menang jangan angga-anggaan, yang kalah juga harus menerima, karena seperti itu. Nah, ini berarti di Kota Semarang menjadi percontohan moderasi beragama berhasil di seluruh Indonesia. Salah satunya yang grade-nya naik itu adalah Kota Semarang. Ini jadi ngelantur kemana-mana Mas. Tidak apa-apa Pak Kiai. Sebenarnya masih banyak yang mau Arka tanyakan ini Pak Kiai. Mungkin ini terakhir Pak Kiai, mengenai hikmah yang bisa kita petik dalam tema ini apa Pak Kiai? Baik. Tema ini sebetulnya adalah mengawal kita supaya kita ini bersosial. Jadi hablum minallah mungkin sudah kita laksanakan tiap hari dengan sholat 5 waktu, puasa nanti akan Ramadan, kemudian haji, umroh silahkan, zikir, kemudian berjamaah dan mungkin juga itikaf dan sebagainya, itu hablum minallah semua. Tapi ternyata ada juga ibadah sosial, yaitu ke bawahnya, yaitu hablum minannas. Maka apalagi kepada orang yang punya kekurangan, dengan orang yang sesama saja dan sepadan itu kita harus saling menolong. Apalagi dengan orang yang punya disabilitas. Sehingga sebetulnya tema ini adalah mengangkat supaya kita ini punya kepekaan sosial yang tinggi, supaya kita ini khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya, ilmunya kepada kita semuanya, para pendengar dan juga pemirsa. Itu yang disampaikan oleh guru kita. Banyak yang ilmu yang bisa kita dapat, dan insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan dengan tema yang lain. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.